Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdian Kasim dengan NIM S1S12202E6 dari kelas C. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan materi dictionary atau kamus Python. Di dalam pemrograman Python, sebuah dictionary adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan pasangan kunci nilai atau key value pairs. Dictionaries memungkinkan kita untuk menyimpan dan mengakses nilai-nilai dengan menggunakan kunci yang dapat kita tentukan sendiri. Kunci dalam sebuah dictionary harus bersifat unik. Artinya setiap kunci hanya dapat terdapat satu kali dalam dictionary. Nilai-nilai dalam dictionary bisa berupa berbagai jenis tipe data seperti string, integer, float, atau bahkan struktur data lainnya seperti list atau nested dictionaries. Langsung saja. Materi pertama itu kamus atau dictionary. Kamus digunakan untuk menyimpan nilai data dalam pasangan key atau value. Kamus adalah koleksi yang dipesan, dapat diubah dan tidak diizinkan duplikat. Kamus ditulis dengan tanda kurung kurawal dan memiliki kunci dan nilai. Contohnya, kita membuat dan mencetak kamus. Pada contoh ini, Disdik adalah sebuah dictionary dengan 3 pasang kunci nilai. Dictionary ini memiliki 3 kunci brand, model, dan year, dengan nilai masing-masing adalah Ford, Mustang, dan 1964. Ketika kita menjalankan printis, Python akan mencetak isi dari dictionary Disdik. Output yang dihasilkan adalah format string yang mempresentasikan dictionary tersebut. Python akan menampilkan pasangan kunci nilai dalam dictionary tersebut sesuai dengan urutan penulisan. Outputnya adalah brand Ford, model Mustang, year 1964. Dalam output ini, pasangan kunci nilai ditampilkan di antara kurung kurawal. Kunci dan nilainya dipisahkan oleh tanda titik 2. Kunci dan nilai dalam dictionary dapat berupa berbagai tipe data termasuk string, integer, float, atau bahkan struktur data lainnya seperti list atau dictionary lainnya. Dalam contoh ini, kunci-kunci adalah string, brand, model, year, dan nilainya adalah string, Ford, Mustang, dan integer 1964. Langsung saja kita ke materi kedua.
selanjutnya itu tentang dictionary item atau item akses atau mengakses item. Kita dapat mengakses item kamus dengan merujuk ke nama kuncinya atau dalam kurung siku. Contohnya, kita dapat dapatkan nilai kunci modal. Langsung saja. Nah, ini kita mengakses nilai yang terkait dengan kunci modal dalam dictionary tistik dengan menggunakan X sama dengan tistik modal. Ini berarti kita menyimpan nilai yang terkait dengan kunci modal dalam variabel X. Setelah itu, kita mencetak nilai variabel X dengan menggunakan print X. Dictionary tistik memiliki 3 pasangan kunci nilai. Brand, Ford, model, Mustang, year, 1964. Ketika kita menulis tistik modal, Python mencari kunci modal dalam dictionary tistik dan mengambil nilainya, yaitu Mustang. Nilai ini kemudian disalin ke variabel X. Ketika kita menjalankan print X, Python mencetak nilai yang disimpan dan variabel X yang pada saat itu adalah Mustang. Oleh karena itu, output dari kode tersebut adalah Mustang. Kita mengakses nilai yang terkait dengan kunci dalam dictionary dengan menggunakan sintaks dictionary key, di mana key adalah kunci yang ingin kita akses. Dalam hal ini modal adalah kunci yang kita akses dalam dictionary tistik dan nilai yang terkait adalah Mustang. Oke, kita lanjut ke materi ketiga yaitu maaf. Ada juga metode yang disebut yang kita akan memberikan hasil yang sama, yaitu get. Langsung saja. Dalam kode ini, kita menggunakan metode get untuk mengakses nilai yang terkait dengan kunci modal dalam dictionary tistik. Berikut adalah penjelasan mengenai mengapa outputnya nanti sama saja dengan kode yang sebelumnya, itu Mustang. Pada baris X, tistik get modal, Python mencari kunci modal dalam dictionary tistik. Jika kunci tersebut ditemukan, metode get akan mengembalikan nilai yang terkait dengan kunci tersebut. Dalam hal ini, kunci modal ada dalam dictionary tistik dan nilainya adalah Mustang. Oleh karena itu, metode get mengembalikan nilai Mustang dan menyimpannya dalam variabel X. Kemudian perintah print X mencetak nilai yang disimpan dalam variabel X yang pada saat itu adalah Mustang. Oleh karena itu, output dari kode
Kodenya adalah Mustang. Jika kunci yang kita cari tidak ada dalam dictionary, metode get akan mengembalikan atau non yang menunjukkan bahwa kunci tersebut tidak ditemukan dalam dictionary. Dalam kasus ini, karena kunci model ada dalam dictionary, metode get mengembalikan nilai yang terkait dengan kunci tersebut. Saja kita ke materi change value atau ubah nilai. Kita dapat mengubah nilai item tertentu dengan merujuk ke nama kuncinya. Contohnya, kita ubah tahun menjadi 2018. Dalam contoh kode yang saya berikan, dictionary tistik yang awalnya memiliki nilai tahun yang adalah 1964, namun kemudian nilai tahun tersebut diubah menjadi 2018 dengan menggunakan pernyataan tistik year sama dengan 2018. Pernyataan ini memperbarui nilai yang terkait dengan kunci year dalam dictionary tistik. Setelah perubahan tersebut, kita mencetak dictionary tistik menggunakan print tistik. Outputnya adalah dictionary telah diperbarui dengan nilai tahun baru Brand Park model Mustang year 2018. Dalam output ini, perubahan nilai tahun dari 1964 menjadi 2018 tercermin dalam dictionary. Dengan menggunakan sintaks tistik year sama dengan 2018, kita secara langsung mengganti atau merubah nilai yang terkait dengan kunci year dengan nilai baru yaitu 2018. Ini adalah contoh perubahan nilai atau change value dalam sebuah dictionary. Ketika kita mengubah nilai suatu kunci dalam dictionary, nilai tersebut akan diperbarui dan dictionary akan menyimpan nilai baru tersebut. Maksudnya kita ke materi ada items atau menambahkan item ke kamus dilakukan dengan menggunakan kunci indeks baru dan menetapkan nilai ke dalamnya. Contohnya, dalam contoh kode
Ini kita menambahkan item baru ke dalam dictionary TISDIC dengan menggunakan pernyataan TISDIC color red. Dalam pernyataan ini, color adalah kunci baru yang ditambahkan ke dalam dictionary dan nilai yang terkait adalah string red. Setelah menambahkan item baru ini, kita mencetak dictionary TISDIC menggunakan perintah print TISDIC. Outputnya adalah dictionary yang telah diperbarui dengan item baru. Brentford, model Mustang, year 1964, dan color red. Dalam output ini, kita dapat melihat bahwa item baru dengan kunci color dan nilai red telah ditambahkan ke dalam dictionary. Ini adalah contoh menambahkan item atau added items ke dalam sebuah dictionary. Ketika kita menambahkan pasangan kunci nilai baru ke dalam dictionary akan diperbarui dengan item baru tersebut. Selanjutnya kita ke materi remove item atau hapus item. Menghapus item, ada beberapa metode untuk menghapus item dari dictionary. Contohnya, metode ini menghapus item dengan kunci yang ditentukan pop. Dalam contoh kode yang saya berikan, kita menghapus item dengan kunci modal dari dictionary TISDIC menggunakan metode pop. Metode pop pay digunakan untuk menghapus item dengan kunci tertentu dari dictionary. Ketika kita menjalankan pernyataan ini, Python menghapus item dengan kunci modal dari dictionary TISDIC. Setelah item ini dihapus, kita mencetak dictionary TISDIC menggunakan perintah print TISDIC. Outputnya adalah dictionary yang telah diperbarui setelah item dengan kunci modal dihapus. Brentford, year 1964. Dalam output ini, item dengan kunci modal Mustang telah dihapus dari dictionary. Dictionary yang telah diperbarui hanya berisi dua item, yaitu Brentford dan year 1964. Penghapusan item dapat dilakukan dengan menggunakan metode pop seperti yang ditunjukkan dalam contoh ini atau dengan menggunakan pernyataan del jika kita tahu kunci dari item yang ingin kita hapus. Baik pop maupun del dapat digunakan untuk menghapus item dari dictionary dengan perbedaan bahwa pop mengembalikan nilai dari item yang dihapus sementara del tidak mengembalikan nilai tersebut. Dalam contoh kita menggunakan pop model, menghapus item model Mustang dan mengembalikan nilai Mustang, meskipun nilai tidak digunakan dalam contoh. Kita ke materi globe dictionaries atau mengulang. Kita dapat mengulang kamus dengan menggunakan loop word. Saat mengulang kamus, nilai yang dikembalikan adalah kunci dari kamus, tetapi ada metode untuk mengulangi nilai juga. Contohnya, cetak semua nama kunci dalam kamus satu persatu.
Dalam contoh ini, kita menggunakan loop for untuk mengiterasi melalui kunci-kunci case. Dalam dictionary, mencetak setiap kunci. Ketika kita menggunakan loop for x in this deck, Python secara otomatis akan mengiterasi melalui kunci-kunci dalam dictionary ThysDict. Dalam setiap iterasi, variabel x akan menyimpan satu kunci dari dictionary. Dalam contoh ini, kunci-kunci dalam ThysDict adalah brand, model, dan year. Selama setiap iterasi, brand x mencetak nilai dari variabel x, yang pada saat itu adalah satu kunci dari dictionary. Oleh karena itu, output dari loop tersebut adalah brand, model, dan year. Dalam loop ini, Python tidak secara otomatis memberitahu kita nilai-nilai terkait dengan kunci-kunci tersebut. Jika kita ingin mencetak nilai dari dictionary, kita bisa menggunakan kunci-kunci ini untuk mengakses nilai-nilai tersebut. Misalnya, print static x dalam loop tersebut yang akan mencetak nilai-nilai terkait dengan kunci-kunci brand, model, dan year. Misalnya ya, kita tulis this date. Nah, dia akan muncul nilai-nilainya dari kunci tadi. Oke, contoh berikutnya yaitu cetak semua nilai dalam kamus satu per satu. Yang saya contohkan tadi ya, tapi lebih jelasnya kita tulis saja. Dalam contoh ini, kita menggunakan loop for untuk mengiterasi melalui kunci-kunci dalam dictionary ThysDict. Pada setiap iterasi, kita menggunakan untuk mengakses nilai yang terkait dalam dictionary ThysDict. Pada setiap iterasi loop, variabel x menyimpan satu kunci dari dictionary ThysDict. Kemudian, ThysDict X digunakan untuk mengakses nilai yang terkait dengan kunci tersebut dan mencetak nilai tersebut menggunakan perintah print ThysDict X. Dalam contoh ini, outputnya adalah nilai-nilai yang terkait dengan kunci-kunci, brand, model, dan year dalam dictionary ThysDict. Ford Mustang 1964. Pertama, variabel x menyimpan kunci brand dan kemudian ThysDict X mengakses nilai Ford dan mencetaknya. Kemudian, variabel x menyimpan kunci model dan ThysDict X mengakses nilai Mustang dan mencetaknya. Akhirnya, variabel x menyimpan kunci year dan ThysDict X mengakses nilai 1964 dan mencetaknya. Dengan menggunakan loop ini, kita dapat mengakses dan memproses nilai-nilai dalam dictionary berdasarkan kunci-kunci yang ada dalam dictionary tersebut. Selanjutnya kita ke materi dictionary atau menyalin kamus. Kita tidak dapat menyalin kamus hanya dengan mengetik karena hanya akan menjadi referensi key dan perubahan yang dibuat secara otomatis juga akan dibuat di dik 2 sama dengan dik 1, dik 2, dik 1. Ada cara untuk membuat salinan. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan kamus bawaan metode copy.
Contohnya, buat salinan kamus dengan metode copy. Dalam contoh kode ini, kita membuat salinan copy dari dictionary TISDIC menggunakan metode copy dan menyimpannya dalam variabel myDict. Kemudian, kita mencetak nilai dari dictionary myDict. Ketika kita menggunakan metode copy, Python membuat salinan baru dari dictionary yang ada. Dalam contoh ini, TESTIC copy membuat salinan baru dari TESTIC dan menyimpannya dalam variabel myDict. Sebagai hasilnya, myDict sekarang berisi dictionary yang sama dengan TESTIC, tetapi ini adalah objek dictionary yang berbeda di dalam memori. Ketika kita mencetak myDict dengan menggunakan print myDict, Python mencetak isi dari dictionary myDict karena myDict adalah salinan dari TISDIC. Outputnya akan sama dengan TISDIC. Brand Park model Mustang year 1964 sama dengan kunci dan nilai-nilai dari TISDIC. Dalam output ini, kita dapat melihat bahwa myDict memiliki nilai-nilai yang sama dengan TISDIC. Namun, penting untuk diingat bahwa myDict adalah objek dictionary terpisah yang berisi nilai-nilai yang sama dengan TISDIC. Perubahan yang kita buat pada myDict tidak akan mempengaruhi TISDIC, dan sebaliknya. Ini memberikan kita kemampuan untuk mengoperasikan dua dictionary yang independen meskipun memiliki nilai-nilai yang sama pada awalnya. Cara lain untuk membuat salinan adalah dengan menggunakan fungsi bawaan dict. Contohnya buat salinan kamus dengan fungsi dict. Dalam contoh ini, kita membuat salinan copy dari dictionary TISDIC dengan menggunakan fungsi dict. Fungsi ini mengambil dictionary atau iterable lainnya sebagai argumen dan membuat salinan baru dari objek tersebut. Dalam hal ini, dictionary TISDIC adalah argumen yang diberikan ke fungsi dict dan hasilnya disimpan dalam variabel myDict. Kemudian, kita mencetak nilai dari dictionary myDict. Fungsi dict menciptakan sebuah salinan baru dari dictionary yang diberikan sebagai argumen. Dalam contoh ini, TISDIC membuat salinan baru dari dictionary TISDIC dan menyimpannya dalam variabel myDict. Sebagai hasilnya, myDict sekarang berisi dictionary yang sama dengan TISDIC, tetapi ini adalah objek dictionary yang berbeda di dalam memori.
Ketika kita mencetak MyDict, dengan menggunakan print MyDict, Python mencetak isi dari dictionary MyDict. Karena MyDict adalah salinan dari TISDIC, outputnya akan sama dengan TISDIC. Nah, Blend, Ford, model Mustang, ya, 1964. Dalam output ini, kita dapat melihat bahwa MyDict memiliki nilai-nilai yang sama dengan TISDIC. Namun, sama seperti di metode copy, MyDict adalah objek dictionary terpisah yang hanya berisi nilai-nilai yang sama dengan TISDIC. Perubahan yang kita buat pada MyDict tidak akan mempengaruhi TISDIC dan sebaliknya. Oke, kita ke materi selanjutnya itu tentang nested dictionary. Kamus dapat berisi kamus. Ini disebut besaran kamus. Contohnya, buat kamus yang berisi 3 kamus. Nah, dalam contoh ini, My Family adalah sebuah nested dictionary. Sebuah nested dictionary adalah sebuah dictionary yang berada di dalam dictionary lainnya. Dalam kamus ini, My Family memiliki 3 kunci, child 1, child 2, dan child 3. Dan masing-masing kunci memiliki nilai yang merupakan dictionary sendiri dengan 2 pasangan kunci nilai, name dan year. Ketika kita mencetak My Family menggunakan perintah print My Family, Python akan mencetak nested dictionary tersebut sesuai dengan strukturnya. Outputnya adalah child 1 name Emil year 2004, child 2 name Tobias year 2007, child 3 name Linus year 2011. Dalam output ini, kita dapat melihat bahwa My Family adalah sebuah dictionary utama yang berisi 3 pasangan kunci nilai. Masing-masing nilai dari kunci-kunci ini adalah dictionary sendiri yang memiliki 2 pasangan kunci nilai, name dan year. Konsep nested dictionary ini memungkinkan kita untuk menyimpan data yang lebih kompleks dan terstruktur, di mana setiap kunci dalam dictionary utama mengacu pada dictionary tambahan yang berisi informasi lebih lanjut. Kita ke contoh berikutnya. Ambil saja yang mengakses item dalam kamus bertumpuk.
Untuk mengakses item dari kamus bertumpuk, kita menggunakan nama kamus dimulai dengan kamus luar. Contohnya, cetak nama anak dua. Nah, dalam kode ini, kita mengakses nilai dari nested dictionary dengan menggunakan dua set tanda. Dalam pernyataan myFamily child 2 name, Python pertama-tama mengakses dictionary yang terkait dengan kunci child 2 dalam dictionary utama. myFamily ini mengembalikan dictionary berikut. yang name Tobias year 2007. Kemudian di dalam dictionary tersebut, Python mengakses nilai yang terkait dengan kunci name yang adalah string Tobias. Sebagai hasilnya, output dari perintah print myFamilyChild2 name adalah Tobias. Dengan cara ini, kita berhasil mengakses dan mencetak nilai name dari nested dictionary yang terkait dengan kunci child2 dalam dictionary utama myFamily. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.